semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil bahas tentang investasi. Di video kali ini topiknya adalah, aku masih belum tahu mau kasih judul apa ke video ini, tapi yang jelas aku mau bahas tentang 3 pelajaran yang aku simpulkan gitu. Ini cukup surprise pelajarannya yang aku simpulkan, aku dapat setelah aku 6 tahun lah kira-kira ada di pasar modal. Jadi stay tune. Pelajaran pertama itu adalah aku sadar bahwa ternyata waktu awal aku belajar gitu ya di pasar modal, belajar trading, itu aku mikir target utama itu adalah cuan, ya nggak? Ngapain kamu belajar saham begini begitu tapi nggak dapet cuan gitu kan? Tapi ternyata teman-teman sebangsa setanah air, yang paling penting itu adalah bukan mikir cuannya berapa, ternyata yang utama itu adalah memproteksi modal kita. Jadi jangan sampai modal kita itu berkurang secara signifikan gitu ya. Kalau kerugian pasti ada, tapi jangan sampai berkurang yang tidak ada aturannya gitu, nggak ada hitungannya. Nah, kalau kita bisa memproteksi modal kita, itu otomatis kita akan dapat cuan. Lucu kan logikanya, terutama karena kalau terutama kalau kamu trading itu kan memproteksi aset kamu itu biasanya bentuknya dengan cut loss. Cut loss itu jadi kamu beli sahamnya turun sampai batas tertentu yang di luar toleransi kamu. Ingat, kita punya trading plan kan kalau masuk. Nah, itu begitu turun terus batas cut lossnya kena, toleransi maksimal kita kena, itu harus kita cut. Kan logikanya, loh duitnya kan berkurang, bagaimana sih katanya proteksi aset. Nah, itulah lucunya dalam tanda kutip gitu ya. Jadi banyak orang mengartikan karena tahu nggak, Warren Buffett bilang yang kayak aturan nomor 1 berinvestasi itu nggak boleh kehilangan uang, dan lalu aturan keduanya adalah ingat aturan 1 kan gitu. Coba kamu ini googling deh, quote itu cukup terkenal. Jadi banyak orang yang mengartikan itu dengan menjadi anti cut loss. Yang jadi masalah kalau kamu anti cut loss dan kamu masuk ke saham pakainya teknikal, atau mungkin bahkan kamu nggak nganalisa gitu ya, ngalor ngidul ikut orang doang, lalu sahamnya turun, nggak, kamu beli 5.000 terus tiba-tiba turun ke 100, kamu nggak cut loss, kamu mau ngapain? Itu kan namanya kamu gagal memproteksi modal kamu gitu. Jadi itu adalah pelajaran pertama saya di pasar modal, kebijaksanaan market, saya nyebutnya kebijaksanaan yang saya belajar di market itu adalah memproteksi modal, itu adalah utama, lebih penting daripada cari cuan. Begitu kamu bisa memproteksi modal kamu, itu nanti cuannya akan ngikut. Pelajaran kedua yang aku dapat setelah 6 tahun berpetualangan di pasar modal adalah drum roll, dung. Aku memang teatrikal gitu ya, jadi terima kasih buat kamu yang masih stay tune di video aku, padahal aku rada error. Anyway, pelajarannya itu adalah aku ngepack karena lupa. Jadi trading plan yang baik itu, bukan, pelajaran kedua itu adalah gini, trading yang baik itu adalah yang mengikuti trading plan. Saya ulangi ya, trading yang baik itu, yang sukses itu adalah trading yang kita eksekusi berdasarkan plan atau rencana yang sudah kita buat. Jadi bukan asal, dulu saya mikirnya gini waktu awal baru-baru itu, trading yang bagus tuh harus cuan dong, lu ngapain ngomong begini trading, akhirnya duit lu hilang, lu cut loss, rugi, nggak jadi cuan, itu trading gagal berarti gitu kan. Ada yang mikir kayak gitu, saya juga dulu begitu mikirnya, sampai ya ditabokin market gitu karena sudah lama di market gitu, cukup lama lah berpetualang. Terus ternyata saya sadar bahwa trading plan yang baik itu adalah yang mengikuti trading plan. Jadi kalau harga kamu beli saham harganya turun, itu jangan kekeh ya, jangan pokoknya saya mau naik, tunggu hijau dulu baru saya jual, kalau merah saya nggak mau jual gitu kan. Itu tolong jangan begitu ya. Tentunya dengan hitungan, balik lagi ini kan kayak generalisasi lah gitu, secara umum saya bilang. Jadi trading yang baik itu yang mengikuti trading plan. Kalau berdasarkan plan kamu harus cut loss, ya itu kamu harus cut loss, bukannya kekeh sama market, pokoknya saya harus cuan dulu baru saya mau jual gitu. Terus juga misalnya kamu beli saham, terus kamu beli sahamnya karena rekomen orang, kena pom-pom, atau dibisikin teman kamu, atau bagaimana lah gitu kan, tapi kamu nggak punya trading plan. Terus terus orang-orang menyebutkan udah hijau, jual. Kamu untung nggak?
untung kan gitu, karena kebetulan pas kamu beli harganya naik, kamu jual dan kamu dapat cuan. Pertanyaannya, apakah itu trading yang baik? Ya, dengan sangat menyesal saya harus bilang yang kayak gitu bukan trading yang baik, walaupun kamu cuan. Ngerti ya logikanya? Jadi itu kenapa sih penting gitu, karena sikap yang seperti itu, trading berdasarkan plan, itu bikin kamu jadi disiplin ketika kamu masuk kamu nanya, kenapa ya saya beli? Oh, saya beli misalnya karena perkiraan saya misalnya potensi harga naik ke sekian, lalu kalau turun di bawah sekian maka saya salah. Itu namanya trading plan gitu kan. Ada entry point, poin kamu masuk, poin kamu take profit, dan poin kamu cut loss. Itu kamu harus punya 3 angka itu sebelum kamu masuk ya. Bukan udah masuk terus kamu bingung terus nanya sama saya lagi kalau nasabah gitu kan, Mbak aku udah beli ini terus merah gimana ya gitu. Udah gitu nanyanya belinya udah bulan lalu merahnya udah 2 digit, udah 10%, 30%. Nah itu ya kan akhirnya nggak bisa diapa-apain gitu. Nah itulah, jadi balik lagi, kalau trading harus punya plan, entry point, take profit point, sama cut loss, level cut loss. Oke? Dicatat. Nah ini yang ketiga, saya sadar bahwa ternyata trading itu bukan masalah bekerja keras. Trading itu masalah bekerja cerdas. Biar aku jelasin. Jadi dulu aku punya mentalitas kalau karena dulu cita-citanya, dulu saya terus terang waktu awal di market cita-citanya pengen trading for living, pengen day trading gitu. Terus baru kayak setelah 3-4 tahun kemudian saya sadar bahwa ternyata saya nggak suka day trading, bla 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 segala macam, sampai akhirnya sekarang saya lebih ke swing gayanya, bisa hold saham antara mingguan sampai bulanan. Jadi saya hold 3-6 bulan tuh biasa gitu. Nah anyway, balik lagi ke poin video ini tadi yang mau saya sharing adalah dulu saya punya mentalitas saya bangun jam 9 terus di depan komputer atau depan HP gitu ya, memantau market. Lalu kalau satu hari itu saya nggak transaksi, saya ngerasa kayak yang ya hari ini gabut banget deh gue gitu kan. Kayaknya kesana saya tuh trader yang malas gitu ya, lihat semua orang transaksi di bursa dan saya diem aja gitu. Saya punya mentalitas begitu dulu waktu awal-awal saya di bursa, sampai akhirnya setelah lama saya belajar 10.000 jam, ingat aku sebutin di video yang aku bahas bukunya Bapak Bekti, nanti aku link videonya di atas. But anyway, intinya adalah akhirnya saya sadar bahwa trading itu bukan masalah buka kayak orang kantor gitu ya, setor muka, datang pagi ceklek, kalau kamu nggak buy berarti kamu nggak bekerja keras. Ternyata trading itu tidak seperti itu. Trading itu bekerja cerdas. Jadi kamu nunggu kesempatan. Justru dengan kamu menunggu tidak melakukan apa-apa karena menurut analisa kamu tidak ada yang bagus untuk dibeli sahamnya, itu adalah sebuah keputusan investasi, teman-teman. Jadi yang namanya menunggu bukan menunggu gabut ya, bukan nyangkut terus kamu tungguin gitu, itu menunggu pasrah. Ini yang saya maksud adalah menunggu dengan kamu punya amunisi di belakang, uangnya ada di RD, kamu udah siap, tinggal gebuk aja, tinggal buy aja, tapi kamu memutuskan untuk tidak beli apa-apa karena menurut analisamu itu tidak ada yang bagus di market pada saat itu untuk dibeli. Itu adalah sebuah keputusan trading gitu. Jadi balik lagi, bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Jadi bukan tiap hari kamu transaksi jeblok hanya karena kamu pengen transaksi dan kamu berpikir kalau oh nggak transaksi kayak gue gabut banget nggak kerja. Itu adalah mentalitas yang salah gitu. Jangan dicampur adukan dengan misalnya gaya kamu scalper, terus scalper kan cenderung setiap hari transaksi. Itu jangan, ngerti ya maksud saya, bahwa jangan dicampur adukan gitu. Intinya adalah setiap kamu mencet buy itu kamu harus tahu kenapa kamu buy. Terus di saran kedua tadi kamu punya trading plan gitu, terus dieksekusi dengan baik trading plannya. Nah itu adalah 3 hal yang saya pelajarin. Setelah saya ngerti 3 hal ini, saya merasa saya kayak belajar 3 hal ini, ngerti yang kayak nyantol di kepala itu kayak udah 3 tahunan lah di market. Dan begitu saya menerapkan 3 hal ini, boleh saya bilang trading saya itu lebih terarah. Jadi saya nggak panasan gitu. Panasan nggak kamu misalnya ada yang arah terus kamu nggak beli, terus wah gue kelewat, harusnya gue tadi beli, atau kok saya bisa ya nggak lihat kesempatan itu gitu. Dulu saya sering ngerasa begitu, tapi setelah saya paham 3 hal ini, saya jadi sekarang yang arah silakan arah, yang ARB silakan ARB. Saya nggak peduli apa yang terjadi dengan dunia gitu. Pokoknya saya akan mengeksekusi uang saya, trading saya berdasarkan apa yang saya lihat, dan
apa yang saya putuskan. Jadi itu 3 hal yang saya pelajari setelah 6 tahun di market. Gimana dengan kamu? Komen dong di bawah, kamu udah berapa tahun di market, dan boleh nggak sharing satu hal misalnya yang kamu pelajarin berdasarkan petualangan kamu pribadi di IISG. Oke, udah selesai videonya. Kamu follow Instagram aku, terus klik like, subscribe gitu ya. Jadi supaya Dewa YouTube mendukung video aku, jadi di-push sama algoritma biar banyak yang nonton dan muka aku akan terpampang di media. Oh, anjing mulai halu. But anyway, thank you udah nonton. Oke, I'll see you in the next video. Ciao.